dari Koco Masa Yogi. Kandaya Iqbal. Oke. Saya di sini sebagai moderator karena berhubung Pak Slamet lagi off, jadi saya akan gantikan Pak Slamet pada beda buku kali ini. Oke, buku yang akan kita bahas pada kali ini adalah itu buku dari Muhammad Ramadona. Buku tentang rahasia menjadi versi diri kita sendiri. Oke, pada buku kali ini ada banyak yang akan kita bahas. Mungkin dari salah satu teman-teman ada yang ingin atau ada kata-kata yang berkesan pada buku kali ini. Ayo kita sharing sama-sama. Oke. Nah, seperti pada sampulnya ini teman-teman dari depan dan belakang, rahasia menjadi versi terbaik diri. Nah, jadi sebelum kita menjadi versi yang terbaik untuk orang lain, kita menjadi versi terbaik dulu untuk diri kita sendiri. Nah, kenapa? Karena apapun itu harus kita mengutamakan diri kita dan keluarga kita, jangan cuma mengutamakan orang lain. Nah, jadi seperti di buku ini. Nah, di buku ini kan saya baru baca di pendahuluan itu ada sempat di sini kata-kata saya lihat. Di sini impian sangatlah penting. Anda tidak akan dapat melakukan apa-apa sebelum membayangkannya. Nah, jadi kita harus mempunyai impian, terus kita bangun untuk mengejarnya dan mencapainya. Oke, momen. Nah, ada lagi di bab selanjutnya di pendahuluannya itu peluang itu datang berkali-kali dan kesempatan juga itu datang berkali-kali. Nah, kenapa seperti itu? Ternyata peluang itu banyak orang yang bilang kau sia-siakan peluang ini. Peluang itu datang satu kali saja. Ternyata tidak. Peluang itu datang berkali-kali. Contohnya lowongan pekerjaan selalu datang, cuma memang beda posisi, beda dan nah itu tergantung dari situasi dan kondisi. Nah, seperti itu untuk memahami peluang itu. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya atau Yogi atau Mas Dedi. Oke, saya tambahkan sedikit. Tadi ada kata-katanya yang berbunyi seperti ini. Peluang datang berkali-kali. Memang peluang itu datang berkali-kali pastinya, tapi tidak pastinya itu adalah ketika peluang yang sama tidak akan datang lagi. Pasti peluang itu akan berbeda-beda. Contohnya itu kita harus berani mengambil suatu risiko. Karena setiap peluang itu kita pasti akan selalu berani melangkah. Karena kalau kita tetap stuck di posisi yang sama, pasti kita tidak akan punya perkembangan yang lebih pada diri kita. Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Dedi. Oke, kalau tambahan dari saya itu ini rahasia menjadi versi terbaik. Berarti bisa aja dulu rahasia. Berarti ada triknya juga, ada juga cara-caranya bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik diri sendiri. Karena yang menilai kita itu terbaik, kita orang terbaik versi kita itu bukan kita yang menilai, tapi orang lain. Adalah ada kata rahasia. Bagaimana bisa menjadi rahasia? Contoh kayak misalnya kita berani mengambil risiko yang seperti apa? Mungkin kita ada kesempatan. Nah, itu kita kadang agak susah mau mengambil kesempatan itu. Mungkin karena banyak pikiran, banyak pertimbangan. Tadi maksud dengan situasi dan kondisi. Ya, sama Kang Adis tidak biasa kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu bisa juga menjadi suatu peluang. Nah, yang betul sekali juga yang dibilangin Mas Yogi tadi, kita harus berani. Ketika ada kesempatan kita harus berani mengambil risiko. Tapi harus dulu dipertimbangkan risikonya seperti apa. Kalau misalnya kita memang tidak bisa ya jangan dipaksakan begitu, dan kita harus berani mengambil yang namanya keputusan. Nah, itu juga penting. Lalu mengenal sebuah juga ada di sini, kayak mengenal sebuah risiko, segera ambil keputusan, laksanakan secara nyata. Jangan hanya kayak mungkin kita hanya pikiran kita ini ya terus pikirkan menggambar terus kita tidak mau mengambilnya, tidak mau mengambil karena pengaruh risiko. Nah, itu. Dan ada juga yang namanya rencana. Walaupun kita ada peluang tapi kita tidak ada rencana ya langsung gas-gas saja, itu juga pasti
berbahaya bagi diri kita dan berbahaya juga bagi orang lain, karena kita hanya mengambil peluangnya dan tidak mempertimbangkan risikonya, keputusannya juga kurang pas begitu. Itu yang bisa mungkin yang saya tambahkan. Oke. Ya. Tadi juga saya sempat dengar kita harus bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang. Memang benar, sekecil apapun peluang itu kita harus berani mengambil, karena kalau kita tidak berani mengambil sekecil itu pun peluang, yakin dan pasti kalau peluang yang besar pun kita pasti akan ragu untuk mengambil. Dan pada buku kali ini saya juga tadi sempat lihat ada satu kata seperti ini, jangan sesali kesempatan yang hilang. Yang saya tangkap dari kata-kata ini adalah bagaimana kita sebagai manusia itu harus berani melangkah lebih ke depan lagi, karena kalau kita sudah melangkah lebih jauh terus kita balik lagi belakang, itu pasti kita merasa loh saya pernah seperti ini. Terus kalau saya tidak berani ambil kesempatan ini, saya rasa diriku pasti kita rasa juga agak ada penyesalan sedikit, bilang kenapa saya tidak ambil kemarin itu kesempatan, kenapa kemarin saya tidak ambil itu peluang. Karena kan kalau kita lewatkan peluang ini, yakin dan pasti kita itu tidak punya bekal apapun untuk masa tua kita. Oke, mungkin pada bedah buku kali ini kita membahasnya tidak terlalu lama, karena yang kita bahas ini cuma beberapa judul dan beberapa bab. Maka dari itu untuk bedah buku kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah membawakan sharing-sharing kalimat-kalimat yang bagus dari buku ini. Terima kasih teman-teman. Kita beraplaus dulu sama-sama. Oke, kita akan ketemu lagi pada bulan berikutnya pada buku yang berbeda, ataupun siapa tahu juga buku ini kita akan terus bahas lagi. Tetap nantikan saja bedah buku dari tim Kotso Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.